Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Stenesi dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih makna dari Sumpah Pemuda di era milenial saat ini. Tapi sebelum kita mulai ke maknanya, kita harus tahu dulu bagaimana Sumpah Pemuda bisa ada, lalu seperti apa ya prosesnya. Kok bisa sih ada Sumpah Pemuda? Oke, jadi pada 1926 diadakan Kongres Pemuda pertama yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani dengan tujuan membuat badan sentral untuk membina perkumpulan pemuda tunggal, namun hasilnya saat itu belum sempurna. Lalu gagasan Kongres Pemuda kedua pun muncul dari PPPI 2 tahun kemudian. Pertemuan ini dihadiri dari sisi kepemudaan seperti Yong Yafa, Yong Batak, Yong Batakbon, dan masih banyak lagi. Kemudian pada bulan Oktober 1928 silam, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI menginisiasi diselenggarakannya Kongres Pemuda yang dilakukan selama 3 kali di 3 tempat yang berbeda. Kongres Pemuda tersebut diselenggarakan sebagai dampak dari gagalnya Kongres Pemuda pertama, sekaligus sebagai bentuk upaya mewujudkan persatuan pemuda Indonesia. Rapat pertama ini dilakukan di Gedung Katolik Yongelengenbon atau KJB, tepatnya di lapangan Banteng. Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928, rapat kali ini dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito dari PPPI. Pada rapat kali ini, Muhammad Yamin menuturkan 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa. 5 faktor tersebut ialah, yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah bahasa, ketiga adalah hukum adat, keempat adalah pendidikan, dan yang kelima adalah kemauan. Di rapat kedua ini diadakan di Gedung Osjeva Bioskop tepatnya pada hari Minggu 28 Oktober 1928 dengan pembahasan rapat pendidikan. Kedua pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro sependapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Namun anak harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Di rapat yang ketiga ini diadakan di Gedung Indonesia Ciklabis Keramat pada hari Minggu 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Dalam rapat kali ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramalan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak disiplin dan mandiri. Hal-hal inilah yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengemukakan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia atau yang saat ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Di Indonesia sendiri, kegiatan peringatan Sumpah Pemuda memang tidak semeriah kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan masyarakat, khususnya kaum pemuda kurang antusias dalam memperingati Sumpah Pemuda dan memaknai Sumpah Pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memaknai Sumpah Pemuda di era milenial yang dimana kaum pemuda menjadi tombak dari bangsa Indonesia ini dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana, bahkan tidak sulit untuk dilakukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial, untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda yaitu diantaranya adalah 1. Saling menghormati dan menghargai. Momentum Sumpah Pemuda yang telah mempersatukan seluruh aspek bangsa. Misalnya saja menanamkan toleransi antar kelompok dengan cara membantu teman atau saudara yang tengah mengalami kesulitan meskipun dari suku, ras, dan agama yang berbeda. 2. Menggunakan produk dalam negeri. Selain itu, dengan menggunakan produk-produk buatan anak bangsa juga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Ketiga, menyebarkan energi positif. Di era digitalisasi saat inilah yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat karena semakin mudahnya tersebar berita hoaks. Dengan menyebarkan energi positif melalui pesan singkat ataupun postingan, maka secara tidak langsung dapat membangun kembali semangat solidaritas dan rasa persatuan di Indonesia. Keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Yamin dalam rapat pertamanya mengenai faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu adalah bahasa. Bahasa Indonesia inilah bahasa pemersatu bangsa yang seharusnya kita banggakan. Hal-hal tersebutlah yang merupakan cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda di era milenial seperti saat ini. Bukan hanya dilakukan ketika peringatan Hari Sumpah Pemuda saja, namun perlu dipraktikkan secara terus-menerus di kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata atau penulisan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video teman-teman.